Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku, Rifa Khairul Fadilah, dengan NIM 2313300072 dari kelas KPI 4B. Di video kali ini, aku ingin menceritakan bagaimana kegiatan yang terjadi pada kelas mata kuliah penulisan berita dan artikel dengan dosen Pak Adi Kusuma, MSI. Nah, teman-teman, karena sudah memasuki bulan Ramadan, bulan puasa, pada kelas kemarin itu terjadi dengan adanya efisiensi waktu, yang dimana ada pengurangan waktu, dan kelas kemarin tuh dijadikan kelasnya dimajukan jamnya, yang dimana biasanya kelas terjadi pada sore hari, kemarin itu terjadi pada siang hari. Lalu bagaimana kegiatannya? Nah, mahasiswa itu masuk ke dalam kelas, duduk dengan rapi. Nah, kemudian sebelum kelas dimulai itu adanya pembacaan doa. Setelah pembacaan doa selesai, kemudian dosen mengabsen semua mahasiswa yang ada di kelas. Oh iya, karena minggu kemarin itu disuruh oleh beliau, Pak Adi, untuk membawa koran. Nah, koran tersebut akan digunakan atau dipakai pada kelas kemarin atau kelas minggu ini. Nah, Pak Adi menyuruh kami untuk mengamati tulisan di dalam sebuah koran tersebut. Nah, kami disuruh untuk membedakan yang mana tulisan artikel dan yang mana tulisan berita. Nah, kami amati itu bareng-bareng bersama-sama. Kemudian, karena di dalam sebuah koran tersebut memang kebanyakan muncul tulisannya berita ya, lebih banyak berita daripada artikel. Mungkin artikel nyempil atau hanya beberapa saja di dalam sebuah koran. Kebanyakan di dalam koran tuh munculnya tulisan berita. Lalu setelah mengamati koran selesai, kegiatan dilanjut dengan adanya presentasi. Nah, ini presentasi pertama kali pada kelas mata kuliah penulisan berita dan artikel, yang dimana pemateri semua maju ke depan untuk memaparkan materi yang telah mereka buat. Tetapi pada presentasi kemarin itu ada sedikit terjadi kendala, yang dimana pemateri lupa untuk menayangkan layar PPT-nya dan juga lupa untuk mencetak makalah. Makalah yang dicetak itu akan diberikan kepada Pak Adi selaku dosen untuk dievaluasi dan juga dicek makalahnya. Nah, materi yang dibahas itu sebenarnya masih materi-materi dasar seputar berita dan artikel, seperti apa itu pengertian berita dan artikel, terus jenisnya. Kalian masih ingat tidak dengan berita dan artikel itu apa? Di sini aku jelasin lagi ya. Berita adalah laporan tercepat mengenai suatu peristiwa yang sedang terjadi. Nah, lalu kalau artikel adalah tulisan tentang suatu topik yang dilakukan secara mendalam, lebih mendalam tulisannya itu. Nah, seterusnya kalau jenis berita itu ada 4, yaitu straight news. Nah, straight news itu adalah laporan berita yang peristiwanya hanya di waktu tertentu, di jam-jam tertentu. Kemudian ada juga soft news. Soft news itu bisa dibilang seperti berita ringan, itu berita keseharian. Nah, kalau soft news ini dia tidak terikat waktu. Nah, soft news juga itu tujuannya juga untuk menghibur dan juga menarik dia. Lalu juga ada picture news. Nah, picture news ini lebih ke catatan sebuah perjalanan atau petualangan seseorang. Bisa seperti itu. Kemudian juga ada in-depth news. Nah, in-depth news ini dia lebih kayak laporan berita yang dibahas lagi lebih mendalam. Nah, biasanya itu in-depth news ini dia menghadirkan sebuah pakar atau ahli tentang peristiwa yang sedang terjadi. Seterusnya, setelah pemateri selesai memaparkan materinya, diadakanlah evaluasi oleh Pak Adi selaku dosen. Beliau mengevaluasi makalah yang waktu itu sempat ditayangkan di layar oleh para pemateri. Ternyata pada penulisan makalah tersebut itu belumlah baik dan benar. Lalu beliau menerangkan bagaimana sih membuat makalah yang baik dan benar itu. Yang pertama, cover. Makalah pastilah menggunakan cover. Nah, di dalam cover ini terdapat sebuah judul. Nah,
Pembuatan judul yang benar itu seperti misalnya kita mendapatkan materi tentang definisi, jenis, fungsi, berita dan artikel. Nah, dibuatlah judulnya yang berbeda terhadap materi tersebut. Bisa aja judulnya kita ubah menjadi ruang lingkup berita dan artikel, seperti itu. Lalu kemudian selanjutnya adalah daftar isi. Nah, di dalam daftar isi ini kan ada bab dan juga subbab. Bagian yang harus ditebakkan atau di bold yaitu bab saja. Subbab itu tidak harus ditebakkan. Selanjutnya, bab 1. Bab 1 ini adalah bab pendahuluan. Nah, Pak Adi selaku dosen menyuruh kami untuk membuat bab 1 ini minimal 6 halaman, yang dimana isinya itu terdapat latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, sistematika penulisan, manfaat penulisan. Nah, manfaat penulisan ini ada dua, ada manfaat praktis dan juga manfaat akademis. Contoh manfaat praktis itu misalnya seperti makalah ini diharapkan dapat membantu pembaca agar memahami terkait ini. Lalu kalau misalnya manfaat akademis seperti dengan dibuatnya makalah ini diharapkan dapat membantu pembelajaran pada mata kuliah ini. Seperti itu. Lalu selanjutnya pada bab 2. Bab 2 ini adalah bab pembahasan. Nah, isinya itu adalah poin-poin atau materi yang dimana poin tersebut itu ada pada rumusan masalah yang kita buat. Jadi, poin pada rumusan masalah kita bahaslah di bab 2 ini, yaitu bab pembahasan. Dan jangan lupa menggunakanlah body note ataupun footnote, karena fungsi keduanya tersebut adalah untuk menguatkan tulisan kita. Lalu selanjutnya pada bab 3. Nah, di bab 3 ini isinya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan dibuat berdasarkan rumusan masalah. Contohnya misalnya seperti kita membuat 3 poin di rumusan masalah, yang mana yang berarti kita harus membuat kesimpulan terhadap 3 poin tersebut. Nah, selanjutnya juga ada saran. Nah, saran juga seperti manfaat tadi, ada dua, ada saran praktis dan juga saran akademis. Oke teman-teman, segitu saja aku bercerita tentang kejadian atau kegiatan apa sih yang terjadi pada kelas mata kuliah penulisan berita dan artikel. Sampai jumpa lagi.